Minum. Ambil dulu tehnya, Dek. Udah 1 jam harus dikasih minum. Halo guys, assalamualaikum, welcome back to my channel bersama Mama. Dan ini ada, nggak tahu siapa guys. Ya, ikut-ikut aja. Iya, ikut. Ini Dewi, anak yang ditinggal 2 tahun yang kurang gizi. Makanya agak rada-rada dikit. Nah, kita di sini mau memenuhi semua kepoan teman-teman. Karena banyak kali yang bilang part 3, part 4, teruslah cepala gitu. Nah, tapi kan mama ini emang nggak tinggal sama kita, jadi ini kita suruh datang langsung diimport ya guys dari Bang Draya. Jadi ini mau dilanjut aja Mak. Kalau kemarin kan kita cerita mama itu terakhirnya adalah di kantor gubernur ya, disuruh pulang, nggak ketemu sama yang dituju gitu, pokoknya nggak ada hasil lah gitu kan. Itu hari pertama. Iya, 1 hari itu kemarin. Hari pertama. Nah, jadi lanjut lah ini ya. Lanjut. Mana? Hari pertama kan gak ada hasil. Terus ya. Kayak mana? Jadi kita ngucapin Bismillahirrohmanirrohim lah terlebih dahulu ya. Selawat dan salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberi keberkahan ke depannya. Jadi kemarin kita sampai di waktu di kantor gubernur ya, 1 hari yang tidak ada hasilnya, sia-sia gitu, jadi pulang. Nah, tapi sebelum dilanjutkan, kemarin ada yang tertinggal, maklumlah umur udah tua kan, jadi sebetulnya itu udah nggak pingin lagi diingat-ingat karena sedih kali kan, tapi kayak mana lah trauma gitu, ya, supaya mudah-mudahan ini juga bisa jadi pembelajaran bagi orang tua yang lainnya gitu, mana tahu ada masalah nyangkut di hukum atau pendidikan anaknya kan, siapa tahu bisa pengalaman yang saya bagikan ini bisa juga diambil hikmahnya, oh begini caranya gitu. Ada juga pengaduan konsultasi hukum gratis di mana tempatnya, jadi berbagi cerita sekalian berbagi ilmu lah. Tapi saya juga minta tolong juga ya, kalau ada kesalahan nantinya di perkataan atau apapun, jangan diambil hati tapi dimaklumi aja dan dimaafkan. Nah, gitu. Jadi saya ulang lagi ya, kemarin itu 2016 kan anak saya ini kan semester 1. Nah, di situ dia masih aktif kuliah walaupun sudah mualaf. Terus 2016 semester 2 dia juga masih kuliah dan IP-nya itu keluar dikirim dari IPB dan kami waktu itu masih terima. Nah, 2017 ya, 2017 semester 3 itu ya. Semester 3 dia juga masih kuliah, tapi sampai UAS UTS masih ikut. UTS masih ikut, tapi UAS udah ada kabar lah dari adiknya kan kalau dia udah nggak kuliah lagi. Jadi kami udah bingung kok nggak kuliah, kenapa gitu. Sementara kami yang ke dinas bolak-balik kan untuk pencairan dana beasiswanya itu nggak berhasil juga gitu. Jadi akhirnya diberanikanlah ke Bogor. Mula-mula waktu itu bapaknya mula-mula ke Bogor naik ALS itu. Tapi untuk mencari nggak ketemu. Bapaknya ke kampus untuk jumpai dosennya, tapi yang ditemuin waktu itu dosen pahutan dan hasilnya sia-sia. Katanya anak ini sudah tidak kuliah lagi, tapi alasannya nggak tahu gitu. Kami waktu itu nggak tahu menahu soal ada kalau anak ini udah diperlihatkan surat pemberhentian itu. Nah, karena anak ini juga kan mungkin diperlihatkan lewat HP. Jadi surat nggak ada ke dia dan ke kami orang tua juga nggak ada gitu. Jadi kami nggak tahu alasannya kenapa anak ini keluar. Jadi itu surat pemberhentiannya tuh nggak pakai ini Mak, nggak pakai surat atau misalnya surat dari IPB atau dari Simalungun gitu kan, atau dari mana, cuman kayak daftar nama biasa aja. Daftar nama beasiswa yang diberhentikan. Yang lainnya ada alasannya tuh, ada sekitar 7 orang ya kami yang diberhentikan dari seluruh Indonesia kan, itu kan BUD ya, beasiswa utusan daerah. Dari Simalungun itu ada 3, aku salah satunya, tapi alasanku itu strip, nggak ada gitu. Itulah. Terus kan karena nggak ada kejelasan, bapaknya pulang. Nah, terus kami ke dinas
bertanya gitu, kenapa nggak cair-cair lah beasiswa itu, mungkin karena nggak cair lagi makanya anakku nggak kuliah kan gitu. Nah, jadi udah bolak-balik, akhirnya saya lagi beranikan diri lagi ke Bogor itu mencari atas bantuan adalah saudara di Ciapus kemarin, kebetulan anaknya juga mahasiswa di IPB. Nah, jadi tolonglah bawakan ke dosen Pahutan gitu. Jadi kami langsung ke kantor waktu itu. Dosen PA-nya kan katanya pengurus di Masjid Al-Huriyah, masjid yang besar itu di IPB. Jadi kami langsung ke sana, tapi nggak ketemu bapak itu. Nah, nggak ketemu, jadi kami langsung mencari tahulah di mana anak ini, tapi nggak ketemu juga. Gitu. Akhirnya sia-sia juga pulang. Terus kami hubungilah saudara kami yang ada di Jakarta. Kami cerita, kebetulan mereka itu ada dari tentara lah gitu kan, jadi mereka itu langsung mencap kalau anak ini mungkin udah terkena aliran sesat di Bogor, karena kebetulan dia kan masih Islam katanya, jadi mungkin aliran sesat itu yang diikutinya, makanya dia udah menghilang, mungkin dia udah ikut entah apalah ini di luar-luar, jadi kita ini aja katanya, kita bawa pulang aja, jangan sempat nanti pengaruhnya kuat katanya kan. Jadi mungkin ya kayak mana, karena kami kan nggak tahu tadi masalah surat pemberhentian ini, sementara anak ini udah depresi nih, dan kami nggak tahu itu kalau anak ini udah depresi, karena kalau kami telepon waktu itu kadang masih nyambung, tapi dia jerit-jerit gitu, dan dia kayak nggak kenal gitu, sama aku pun nggak kenal gitu, dia kayak marah-marah, kayak benci kali lah sama kami orang dari Simalungun. Mungkin dia bencinya ke Pemkot Simalungun, tapi ya semua yang temuin yang ngajak ngomong dia udah dianggap kayak Pemkot Simalungun, jadi larinya ke situ, jadi kan kita bingung gitu. Terus aku gini pikirnya, anakku ini kenapa ya kok seperti ini, apa memang aliran sesat itu, apa udah kayak mana gitu. Jadi kami pun terbawa hasutan yang dari Jakarta kan, akhirnya kami berupaya lah waktu itu, kami berusaha lah ke Jakarta sama bapaknya. Dari Jakarta itu kami ada rombongan 4 orang ya, 4 orang ke Bogor untuk mencari anak ini, dan ketemulah di rumah ada temannya. Nah, di rumah temannya, di situ dia kayak diungsikan gitu, kayak diisolasi di atas gitu, ruangan atas gitu kan. Kata bapak itu, kebetulan bapak itu lurah ya, lurah. Dekatlah sama masyarakat gitu kan. Jadi kami kasihan Bu, anak ibu ini udah depresi berat, kami udah bawa ke psikologis, dan anak ibu ini depresi berat, jadi kami sesama muslim wajib menolong katanya gitu. Jadi kami buatlah di atas dia, karena kami takut juga, kemarin juga dia jerit-jerit katanya gitu kan. Jadi seperti kayak mana ya, bapak itu sebetulnya menolong, tapi keluarga kami ini malah mencurigai gitu. Mencurigai, dan akhirnya kami berupaya lah di situ untuk bisa membawa anak kami ini pulang. Dan waktu itu sini Teni buat ini syarat boleh dibawa pulang, tapi dia buat surat pernyataan itu. Kami menaikkan semua pakai materai 10.000 ya, materai 6.000 waktu itu. Kalau dia itu setelah dibawa kembali ke kampung, boleh kembali ke Bogor dan dibiayai sekolahnya. Itulah syaratnya, dan kami mengiyakan gitu. Tapi kan tipu itu. Nah, akhirnya berhasil lah, kami bawalah dia kemarin ke Bangun Raya kan, dan diikuti oleh saudara kami yang psikologis, karena maksudnya untuk merawat lah gitu. Nah, sampai di kampung itu tasnya dirampas, di dalamnya ada HP, laptop, dan semua itu kata saudara-saudara kami itu kan, itu harus dibungkus plastik, dan itu dibawa pakai power bank, dicokkan, itu harus dibuang ke laut katanya, karena nanti kalau kawan-kawan yang di dalam itu kan udah isi semua katanya, nomor-nomor yang di dalam itu udah isi semua, nanti kan ditelepon di mana dia, biar bunyi-bunyi lah itu di laut sana, biar dicari orang itu ke laut sana katanya. Jadi aku gini, entah enggak betulnya udah berapa harganya ini, cariin udah berapa gitu kan. Akhirnya kuiyakan, iyalah nanti kita ini, tapi ku simpanlah dulu tas ini, ku bawa keluar, ku bilang sama bapaknya biar aku yang buang ini, nanti ku buang ke
di belakang sana kita tanam kan gitu aku buat kan. Akhirnya ada saudara tetangga di samping itu, tolonglah dulu cekkan ini ke konter-konter itu. Kebetulan Dedek Suhendra kemarin kan udah buka ini dia. Tolonglah dicekkan apa memang ISIS di dalam ini atau apa gitu. Nanti data anakku pula yang kuliah gitu kan. Baru dibawa orang itulah ke sana. Ternyata isinya nggak ada yang aneh-aneh, cuma biodata nih gitu-gitunya. Jadi karena kayak gitu katanya tolonglah simpankan dulu ini. Nah, karena mau dibuang orang ini kan gitu. Jadi kalau setahu keluarga yang tadi udah dibuanglah ke laut gitu, udah dibawalah ke laut kan, tapi udah disimpankan gitu. Nah, jadi waktu itu juga dia itu karena katanya udah cuci otak, udah dibayar, disitulah keluarga kami itu meminta air kencing babi yang di kampung itu ada 2 orang kemarin Kak, diminta tolong kan, ambillah dulu air kencing babi kalian ya, 1 aqua besar, biar dimandikan dulu dia, biar lepas semua aliran-aliran itu, pengaruh-pengaruhnya itu katanya, karena udah entah berapa paling lah dikasih dimakankan anak ini, makanya kayak gini katanya. Jadi aku di situ mikir apa memang bisa itu, cuman daripada nanti ketahuan kalau aku ini kan ku ikuti aja lah gitu. Nah jadi diambil lah, mandikan, nggak tah dimandikan tah nggak tahu lah, karena dia sendiri dalam kamar mandi itu kan. Enggak lah, ngapain aku buang kan gini, Jadi udah gitu, udah aku bilang. Tapi memang asli 1 aqua ya kemarin kita campur di air itu kan, dimandikan. Di situ juga sempat juga berkelahi orang ini sama bapaknya sama orang, karena di TNI kan melawan. Dibilang lah, kau udah ikut ini, udah ISIS teroris, udah cuci otak itu udah dibayar, jadi kau nggak boleh lagi pulang. Ngamuklah dia melawan kan. Terjadilah ribut-ribut lah di rumah itu sampai ya ditampari lah, diikat tangannya dia, pain lah kan. Jadi dikurung lah di kamar dia. Nah jadi saudara yang tadi pun bilang, kau jagalah nak Mini, jangan sempat lagi balik ke Bogor. Kalau balik ke Bogor kami nggak mau lagi campur, soalnya di sana dia ini udah parah katanya gitu. Nah jadi iya aku bilang, udah pulanglah semua orang itu, pelan-pelan lah aku datang anak ini kan, kenapanya sebetulnya kau kayak gini. Nah jadi dibilang, aku kayak gini karena nggak kuliahnya mak. Kalian pun nggak mau bayar uang kuliahku, udah Pemkab Simalungun pun nggak mau bayar, kalian pun nggak mau bayar, ya aku stres lah di sana, jangankan untuk biaya kuliah, makan pun aku nggak lagi katanya. Ya kumat lah semua mah naik ke otak ya, makanya ku kayak gini katanya gitu. Kalian pun telepon ya, aku marah-marahin orang, kayak mana lah aku sudah bingung katanya gitu kan. Disitulah aku merasa, yang betul lah pula itu ya gitu. Tapi apa memang udah nggak apalagi uang kuliahmu itu nggak bisa lagi cair itu, kayak mana caranya mengurusi itu kan gitu. Jadi udah susah itu katanya, maupun ke sana sini udah nggak bisa, gini aja lah, carilah uang 500.000 katanya kemarin, kayak mana biar aku bisa pulang ke Bogor, bantulah itulah katanya. Jadi waktu itu kan adalah memang uangku sedikit itulah aku kasih, udah pergilah ke sana. Tapi nanti kabar-kabari mama ya kan gitu, aku bilang sama dia, kabar-kabari biar tahu aku kayak mana nanti perkembanganmu di sana, jadi aku nggak gelisah kan gitu. Namanya orang tua. Nah biarlah aku bantu, pulanglah kau gitu kan, mudah-mudahan tak kayak mana cari kerja kau biar bisa lagi sekolah kan gitu. Nah jadi pulanglah dia, berangkat lagi dia ke Bogor. Sampai di Bogor dia gitulah berusaha, tahap lah kerjanya macam di sana kan, jualan apa, udah itu aku sanksi, uang kan sedikit dibawanya, tapi nggak ada kabar apa cemana. Adiknya pun cerita nggak tahu lah mak, kayaknya dia pun asik nggak tahu lah jualan katanya gitu. Jadi aku beranikan lagi, pergi lagi aku ke Bogor gitu mencari kan. Waktu itu ketemulah dia ada katanya buka laundry. Turnip laundry sama apa kemarin itu ya usahanya itu. Jadi ku tengoklah di sana memang ada pakaian, ada ini gosokan apa, tapi orangnya nggak kelihatan gitu. Supaya dia pun udah takut-takut itu nanti dijemput lagi ini gitu kan. Nah, jadi masih kuliah kau.
ku telepon lah dia gitu kan, nggak usah kau urusin lagi katanya, mungkin masih depresi lah kemarin itu, nggak beres lah. Bukan udah. depresi sih, lebih tepatnya tuh kayak kalian kan bohongin aku kemarin kan. Kalian bilang cuma dibawa sebentar terus pulang, rupanya kalian ikat, terus kalian ini kan lagi di sana. Ya udah, aku lakukan hal yang sama, aku trik juga, aku minta uang 100.000, terus aku pergi, baru nggak mau lagi aku jumpa gitu. Pokoknya di sana itu udah diniatkan kayak udahlah nggak usah lagi apa-apa, nggak putus hubungan gitu istilahnya. Karena kalian pun ngetrik aku kan, ngebohongin aku, ya aku juga bisa gitu, ngetrik gitu. Jadi nggak mau lagi jumpa. Nah itulah kemarin. Sementara kan beda ya, beda versi. Kalau mamanya kan kayak mana pun tetapnya ini. Cuman itu tadi mungkin dia udah memang nggak percaya lagi lah sama semua. Karena mama ini pun bisa dia papa orang ini gitulah mungkin itu kemarin. Jadi kayak gitulah kan sampai udah parah kali lah kemarin. Menghilang akhirnya sampai 6 bulan udah nggak ada lagi kontak. Aku tanya lah adiknya kan di yayasan, nggak tahu kami kemana katanya. Jadinya isu di kampung ini, di Pemkab juga di mana-mana isu udah berkembang kan. Kami ke Pemkab lagi, kami ceritakan kayak gitu, udahlah Bu, udah ISIS itu udah ke Suriah lagi. Kami telepon lagi suster kan, maksud kami minta ini kayak mananya solusi lah atau apa gitu caranya kan untuk mencari, tapi yang datang malah kayak gitu, udah ISIS, udah peninglah kepalaku ini dengar itu ISIS terus katanya. Ayo Allah, kayak mana lah anakku ini kan kayak gitulah kan. Jadi udah kayak mana lah namanya kita orang tua kalau anak kita disebut kayak gitu kan hancur lah gitu. Nah akhirnya dengan segala upaya lah minta tolonglah kami ke tebing. Waktu itu ada namanya Pak Nikmat Saragi. Dia ini dekat di agama, dia pemuka agama lah, ahli agama, ahli hukum agama juga. Nah, jadi dia ada buka biro hukum bantuan gitu namanya BOP P2O. Apa ini ada kok di sini kemarin. BP2OT, Badan Penolong Orang-Orang Teraniaya. Nah, jadi dari judul ininya biro hukumnya itu aku tertarik gitu, karena dia menolong orang yang teraniaya kan seperti itu. Nah, jadi ku datangilah, minta tolonglah kami lewat PMS yang di tebing. Nah, karena dia kebetulan kan orang tebing, jadi minta tolong kami, dibawakanlah, dibuatlah surat kuasa kalau dia yang mengurus gitu. Nah, tapi kami diminta bayaran waktu itu untuk mengongkosi dia ke Jakarta. Nah, dan bapaknya juga harus ikut kemarin, saya juga gitu. Nah, jadi pergilah lagi ke Jakarta dengan bapak ini, Pak Nikmat Saragi. Sampailah di Bogor, orang itu ke yayasan adiknya dulu. Nah, bertanya di sana, kebetulan orang yayasan juga, bunda itu kan nggak tahu menau juga dia kan. Dia juga menyarankan supaya ke IPB aja gitu. Jadi pergilah orang ke IPB, mentok juga. Pergilah ke tempat kosnya yang dulu, yang pernah kami jemput. Nah, di sana dicarilah ke tempat ini, usahanya kemarin, laundry itu. Tapi udah nggak ada. Tinggal pakaian-pakaian, anaknya udah nggak situ lagi gitu. Akhirnya dengan petunjuk dari mana kemarin ya, dari Cinangneng itu, mungkin kawan-kawan lamanya lah. Kayaknya ke UHAMKA gitu. Jadinya pergilah ke UHAMKA, ke Jakarta Timur kan. Nah, di situ waktu itu ketemu dia sama Pak Nikmat Saragi, tapi mungkin dia takut lah, ini udah mau jemput lagi lah, ini enggak iya kan gitu. Dia udah benci kali lah gitu kan. Ya melawan lah dia di sana sampai bertengkar sama Pak Nikmat itu. Emang Bapak ada surat perintah ya, ada ini untuk mengurus masalahku ini, menjemput aku katanya. Jadi ya ngapain pakai gitu kan, ada stempel katanya kemarin dia berdebat lah orangnya, stempel bisa dibuat-buat Pak katanya gitu. Jadi terjadilah pertengkaran sedikit di sana kan. Akhirnya pulanglah Pak Nikmat ini membawa anak ini, tapi udah tahulah kami kalau anak ini bukan ISIS tapi dia kuliah di UHAMKA. Jadi mendengar kabar inilah aku di kampung kan. Pulang bapaknya sama bapak itu di UHAMKA-nya dia kuliah. Cuman dia nggak mau lagi kita ini di Cakatu pun kayaknya dia kayak menolak, kayaknya dia udah menjauh dari kita. Jadi di situ
Kalau aku berpikir gini, ya mungkin anak ini takutlah, trauma kan yang kami jemput-jemput kemarin gitu, menyusahkan aja gitu. Sementara dia kan udah mati-matian itulah, daripada nggak kuliah di swasta pun dijalani kan gitu. Karena di sana juga dia waktu itu untuk biaya hidup dibantu dari UHAMKA itu, jual-jualan gitu kan. Jadi akhirnya karena mendengar itu ku kejar balik ke Jakarta. Setelah bapaknya ke sana kan aku lagi ke Jakarta. Di situ ku carilah di mana kosannya. Nah, waktu itu udah malam ini diantar ke kosannya di Ciracas. Dia itu menolak. Wah, ini datang lagi nih, apa ini, katanya mau jemput aku lagi nih katanya. Aku pakai jilbab di situ padahal aku belum muslim kemarin kan, belum masuk Islam lagi. Tapi udah pakai gitu karena ke UHAMKA gitu, di tempat yang bagus juga nya gitu kan. Jadi dia udah melarang, nggak dikasihnya aku masuk, malah dia marah-marah, ngapain kok sini begini. Tapi kita kan waktu itu karena niat kita baik, antara sedih sama kayak mana lah waktu itu ya. Tapi iyalah mungkin dia nggak tahu maksud tujuanku apa kan gitu. Jadi dia mungkin dalam hatinya cuma benci aja karena buat masalah aja gitu kan. Dan nanti dijemput lagi kan gitu. Nah, akhirnya dengan bantuan Pak RT ya kemarinnya, Pak RT yang punya kosan juga. Yang punya kosan juga kan, jadi ku ceritakan lah. Tapi besoknya aku pulang gitu. Tapi anak ini udah kayak nggak suka lah gitu. Kalau aku itu tahu tempatnya di situ kan. Nah, karena ini udah rencana ini mau dijemput gitu. Iya. Nah, jadi pulanglah aku sampai di rumah, aku ceritakanlah sama bapaknya. Sebetulnya kuliahnya dia. Bukan ISIS, bukan kayak yang dibilang orang ini. Bapaknya kan waktu itu udah nggak honor lagi karena di sekolah dia udah malu karena kan isu udah ISIS anak ini. Nah, jadi nggak tahan lagi dia mendengarkan itu, akhirnya dia berhentilah kuliah. Honor 2017 berhentilah dia. Apapun dibilang guru agama Islam di sana kan, nanti ada pendataan Pak Bin, nggak didengar lagi. Udah stres juga bapaknya karena dibilang ISIS itu anaknya kan. Jadi aku pun pergilah ke keluarga yang Islam itu semua, ada di Samosir, ada. Kukumpul lah, aku minta tolong, maksudku mau minta bantuan berupa materi lah supaya aku bisa mengurus entah kemana lah, maksudku kemarin itu kan, karena dana aku kan udah habis juga. Karena sering pergi-pergi itu nggak rutin lagi jualan kan, warung udah tutup lah waktu itu. Jadi aku datang ke pihak yang muslim, aku minta bantuan ini. Tapi apa kata orang itu, aku malah dimarah-marahi waktu itu. Masih aku ingat itu kan, kau pun ngapain, kau bangga-banggakan lagi anakmu sekolah di Jawa, tapi kayak gitulah jadi isja. Itu semua omongan orang. Dan itu dari saudaraku sendiri, yang muslim sendiri, apalagi dari masyarakat, dari orang lain. Udahlah, memang itulah semua berita. Jadi kesel ya, tambah jadi, kesel. kayak mana lah, seandainya kalian lah kayak gitu jadi orang tuanya, kayak mana lah, kan sedih kan, pasti sedih gitu. Nah, akhirnya disitulah aku bertekad kan, kayak mana lah supaya bisa lagi anakku ini percaya sama aku. Kayak mana supaya aku bisa membalikkan nama baik anakku ini. Itulah jalannya satu-satunya. Itulah jawabannya. Gitulah dalam hatiku. Kayak mana caranya ini. Kalau bisa aku balikkan namanya ini, pasti dia pun mau lagi nya dengar cakapku. Gitulah dalam hatiku kan. Berjuanglah aku. Disitulah aku mula-mula pergi ke ini, ke tebing yang menjumpai Pak Muheri tadi, orang PKS. Jadi itulah yang dikasih saran kan Ibu ke atasnya, ke kantor gubernur atau ke ombudsman kan gitu. Disitulah baru berjuang aku, pergilah aku ke Medan, ke ini, ke ombudsman, aku masukkanlah laporan, itulah yang ditimpa, terus aku ke Bogor itu lagi ke IPB, di situ kami langsung ke ini lagi, ke direktorat. Nah, di direktorat ini kan mau menanya apakah masih bisa kembali lagi anakku ke IPB. Soalnya dia bukan ISIS Pak, yang dituduhkan dari IPB juga nggak benar, dia di UHAMKA ternyata. Jadi kalau misalnya bisa kami urus kembali beasiswanya ini, apa masih boleh pindah ke IPB? Seperti itulah kemarin pertanyaanku kan. Tapi jawab mereka apa? Kayaknya udah berat Bu, nggak bisa lagi karena anaknya udah lama nggak masuk kuliah katanya. Nah, jadi pergilah kami ke rektorat.
Nah, di rektorat di situ ada jumpa sama ibu-ibu lah kemarin kan. Kami udah minta tolong ini, kayak mana caranya supaya bisa kembali ke IPB anakku ini. Udah kuceritakan semua kisahnya, tapi malah ibu itu bilang gini, udahlah Bu, ibu tekenlah ini. Kan disuruh menaikkan surat pengunduran diri. Kalau dia itu memang mengundurkan diri sendiri dengan hormat katanya. Jadi biar bisa nanti dia kuliah di mana-mana Bu katanya. Wah, di situ kulawan ibu itu. Asli, masih ada orangnya di PB bisa ditanya itu. Di situ memang aku melawan lah. Masih aku ingat saya bilang itu. Anakku Bu, masuk Islam di IPB. Dan dikeluarkan di IPB. Dan diisukan ISIS. Itu semua berawal dari IPB. Dan sekarang IPB nggak ada membantu apapun. Malah kayak gini. Ingat ya Bu ya, sampai kapanpun ini akan kuperjuangkan. Itulah aku bilang sama ibu itu. Ingat ibu itu, aku bilang. Nah, sambil nangis saya itu waktu itu karena dibentak-bentak juga. Karena katanya udah ini itu segala macam, udah inilah kayaknya ibu itu udah kayak mana kemarin tuh ya, udah nggak suka lah melihat kami bolak-balik ke IPB gitu. Jadi memang itu aja disuruh tekenlah ini katanya gitu. Masih bermurah hati kami ya, kami buat seperti ini katanya. Itu di rektorat. Nah, jadi habis dari situlah pergilah aku pulang ke Medan kan karena nggak berhasil. Tapi di pesawat itulah yang aku ketemu sama pegawai ombudsman yang di Bangka Belitung. Ibu itu. Tapi karena ibu itu buru-buru, udah jamnya kan harus landing. Akhirnya ibu itu menitipkan nomor aja. Ibu nanti telepon ke sini aja. Ini teman saya ombudsman yang di Bogor. Nanti supaya ibu diarahkan. Nanti saya bantu telepon juga kayak gitu. Nah, jadi dimintalah berapa berkas kemarin untuk dibawanya, itulah aku kasih. Akhirnya kulayangkan juga lah kemarin, ku emailkan ke Ombudsman Bogor. Nah, di situ setelah kulayangkan surat, tapi karena nggak ada titik ininya, titik terang, sana masuk sini masuk berkas, tapi nggak ada ini, nggak ada telepon balik misalnya menanyakan bagaimana ininya, nggak ada gitu. Akhirnya ku beranikanlah ke kantor gubernur. Nah, disitulah Balik. jadi 1 hari kemarin kan di kantor gubernur nggak ada ini, nggak diopeni lah, kalau menurut itu nggak diopeni lah itu.